Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Masih semangat semuanya mengikuti MPLS ya. Walaupun kita melaksanakan MPLS melalui daring, namun diharapkan kalian tetap semangat. Pada kegiatan MPLS hari kedua ini, perkenalkan dengan saya Bapak Supriyono yang akan menyampaikan pembahasan mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Nanti dilanjutkan dengan materi kepramukaan. Berikut kita mulai dengan pembahasan mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara dimaksudkan sebagai kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu bangga akan keberadaan kita di negara Indonesia. Pada saat ini era globalisasi, pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Kalau kita mengikuti sosial media dengan adanya Facebook, dengan adanya IG, YouTube dan sebagainya, banyak hal-hal yang bisa memecah belah bangsa dan menyebabkan kita merasa kurang bisa menyatu. Banyak hal terjadinya perpecahan, hal-hal sepele kadang menjadikan perpecahan. Di antaranya adalah tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian, dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita sadari. Hal ini tidak perlu terjadi. Dengan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara, diharapkan setiap individu yang hidup dan terikat dalam kaidah naungan NKRI harus mempunyai sikap dan perilaku yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Kesadaran bela negara merupakan upaya untuk mempertahankan negara dari segala ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat atas cinta tanah air kita. Kesadaran bela negara dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara merupakan kewajiban dasar serta kehormatan setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Penerapan nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Kita harus mencintai tanah air kita Indonesia. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita hidup dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, pemersatu bangsa. Yang keempat adalah rela berkorban. Demi negara kita harus merelakan, bahkan pejuang-pejuang tanah air itu sampai merelakan nyawanya demi negara Indonesia. Dan yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Ini tidak hanya tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi setiap warga negara harus punya kemampuan dalam bela negara tadi. Pada pendidikan kewarganegaraan ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran perbedaan satu dengan yang lain menuju sikap toleran. Apa sikap toleran itu? Yaitu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada.
Jangan sampai perbedaan menimbulkan perpecahan. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Kita semuanya harus punya sikap mencintai bangsa dan negara kita sendiri. Ya. Nasionalisme terbagi atas nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme yang ini disebut juga dengan Calvinisme. Contohnya adalah Jerman pada masa Hitler waktu Perang Dunia yang Kedua dulu. Nasionalisme dalam arti yang luas adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Diharapkan kita mengikuti nasionalisme dalam arti yang luas ini. Nasionalisme menurut Hans Kohn, ini pakar dari Jerman sana, adalah suatu paham yang berpendapat bahwa setiap individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Maksudnya bagaimana? Kita sebagai warga negara, kita merasa bagian dari negara itu. Bila negara membutuhkan, setiap saat kita harus siap. Yang kedua adalah perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Walaupun kita misalnya nanti ada kesempatan di luar negeri, kita ada di Jerman, di Amerika, di Jepang, tapi kita bangga, kita merasa sebagai orang Indonesia. Itu yang diharapkan adanya nasionalisme tadi. 3 hal untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Kita merasa adanya persamaan-persamaan dengan suku yang lain. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Ya, misalnya adanya perbedaan suku. Kenapa orang Papua bajunya tidak lengkap? Nah, itu adalah adanya toleransi. Kita tidak usah memasalahkan hal-hal yang sepele demikian. Yang ketiga adalah memiliki sikap rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa bangsa Indonesia terbentuk karena merasa senasib, sepenanggungan, merasakan penjajahan, utamanya selama dijajah oleh Belanda, ya, selama 350 tahun lamanya. 4 hal yang dihindari dalam memupuk nasionalisme. Ya, ada 4 hal, apa saja? Yang pertama adalah sukuisme, yang kedua adalah Calvinisme, yang ketiga ekstremisme, dan yang keempat adalah provinsialisme. Sukuisme menganggap suku bangsa yang paling baik. Kita dari Tulungagung adalah suku Jawa umumnya merasa suku Jawa adalah paling baik di antara suku yang ada di Nusantara. Ini harus dihindari. Jangan merasa demikian. Kita merasa adalah sederajat dengan lainnya. Calvinisme menganggap bangsa Indonesia adalah yang paling unggul. Kenyataannya kita banyak kelemahan dalam sisi pertahanan, dalam sisi kelengkapan pangan, sandang, mesin-mesin. Kita saling membutuhkan dengan negara lain. Jadi tidak layak kalau kita merasa paling unggul. Ekstremisme adalah sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan menggunakan senjata. Jadi jangan sampai kita mempunyai paham yang demikian. Ini akan meresahkan yang lain, mengganggu kehidupan berbangsa kita. Yang keempat adalah provinsialisme. Jangan kita hanya merasa kita di Tulungagung masuk Jawa Timur, lingkup kita hanya Tulungagung atau Jawa Timur saja. Kita mengenal Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke, itu semua adalah wilayah kita.
Sikap patriotisme itu adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa. Jadi kalau kita lihat pahlawan-pahlawan kita banyak yang gugur di medan pertempuran, baik dalam upaya merebut kemerdekaan bangsa Indonesia maupun dalam upaya mempertahankan negara dari penjajah yang dulu. Juga kita kenal untuk menjaga kejayaan negara, pahlawan-pahlawan adalah rela berkorban sampai titik darah penghabisan. Ciri-ciri patriotisme yang pertama adalah cinta tanah air. Jadi merasa bangga, merasa mencintai. Ini adalah tanah kelahiran kita, tanah tumpah darah kita. Kita harus cinta. Ya. Yang kedua adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Bangsa membutuhkan kita menggunakan sosial media yang baik, kita ikuti. Kita tidak mengadakan pertawuran pelajar, menjaga persatuan. Kita harus ikuti sama-sama, ya. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini jangan sampai ada perbedaan sedikit-sedikit, saling gesek, saling menyinggung, akhirnya ada pertawuran pelajar. Ini akan merenggangkan persatuan bangsa. Yang ketiga adalah berjiwa pembaharu. Harus muncul banyak inovasi. Kalian harus senantiasa belajar, menemukan hal-hal yang baru, hal yang positif, nantinya bisa digunakan bersama-sama demi kemajuan bangsa. Tidak kenal menyerah dan putus asa. Nah, dalam belajar nanti mesti banyak tugas, apalagi kondisi saat ini kita masih daring, tidak bisa bertemu langsung. Kalian mungkin akan mengalami banyak kendala, mengirim tugas sulit, kemudian belum paham dan sebagainya. Ini jangan kenal menyerah dan putus asa. Harus berusaha, berusaha dan berusaha. Jangan takut salah, jangan takut bertanya, ya. Kita harus selalu memperbarui diri kita. Selanjutnya adalah implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi itu adalah penerapan langsung. Sikap patriotisme tidak harus kita dalam peperangan misalnya kemudian sampai meninggal, tidak harus demikian. Banyak hal yang bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah keluarga. Di lingkungan keluarga kita bisa menyaksikan film-film perjuangan bangsa seperti film Cut Nyadin, Diponegoro dan sebagainya. Itu akan membangkitkan semangat kita untuk muncul sebagai patriot nantinya. Membaca buku bertema pada saat-saat kita melaksanakan upacara bendera setiap Senin. Kalau kondisi biasa normal itu kita ikuti dengan khidmat, disiplin yang tinggi, tertib, ya. Kita laksanakan demikian. Mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan. Semua pelajaran kita kaitkan dengan perjuangan bisa, ya. Dan kita yang utama adalah belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Di lingkungan masyarakat kita bisa melaksanakan sikap patriotisme tadi, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya. Misalnya ada tetangga yang sakit, kita menjenguk. Ada kerja bakti, kita ikut bersama-sama, ya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Di dalam kehidupan berbangsa, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha yang produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi aturan dan lain-lain sebagainya. Itu perwujudan implementasi kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi mulai saat ini coba ditanamkan pada diri kita masing-masing. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, cinta akan bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia diremehkan, kita akan sakit hati, ya.
Jangan sampai bangsa Indonesia nantinya terpecah belah atau dimasuki oleh hal-hal yang negatif, baik oleh bangsa lain maupun oleh orang-orang yang tidak senang dengan kejayaan Indonesia. Demikian anak-anak ya. Kita lanjutkan dengan materi kepramukaan. Di dalam pelaksanaan kurikulum 2013, kepramukaan adalah salah satu ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh siswa, baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. Ya, semuanya harus ikut. Bapak, saya masih sibuk. Seusiamu adalah tanggung jawabnya untuk belajar. Jadi kalau misalnya disuruh bekerja dan lain-lain adalah sifatnya membantu. Namun yang tugas utama adalah belajar. Ya. Kembali ke pramuka tadi. Pramuka itu apa anak-anak? Ya, pramuka singkatan dari Praja Muda Karana. Praja Muda Karana. Praja itu adalah kelompok atau gampangnya negara misalnya ya. Muda masih muda, nom ya. Karana berkarya. Yaitu artinya apa? Orang yang masih muda yang suka berkarya ya. Orang yang muda yang suka berkarya. Pramuka itu sebagai sebutan bagi anggota gerakan pramuka bisa digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah pramuka siaga, yang kedua adalah pramuka penggalan, ketiga adalah pramuka penegak, dan yang keempat adalah pramuka pandega. Menjadi anggota pramuka tidak dilaksanakan harus secara berurutan. Misalnya kamu di SD tidak pernah ikut pramuka. Oh, kalau gitu saya harus masuk siaga dulu, Pak. Tidak demikian. Tapi adalah berdasarkan kelompok usia. Walaupun tidak pernah ikut di pramuka siaga, kalau sudah usiamu misalnya 13, 14 tahun, itu adalah langsung masuk penggalan. Kalau Pak Pri, apakah bisa masuk ke penegak atau pandega? Bukan. Kalau Pak Pri adalah masuk kelompok pembina. Ya. Pembina itu usia di atas 25 tahun adalah masuk kelompok pembina. Lanjut, kepramukaan itu adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah. Jadi ingat-ingat, kepramukaan itu pelaksanaan adalah di luar pelajaran resmi di kelas misalnya ya, di luar lingkungan sekolah dan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Jadi kalau misalnya mengikuti pramuka, kegiatannya hanya di kelas saja, itu tidak sesuai dengan prinsip kepramukaan tadi. Ya. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan, dipandu, diarahkan, yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat bangsa Indonesia. Sejarah kepramukaan di Indonesia ya. Gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923, yaitu pada masa penjajahan Belanda, ditandai dengan didirikannya National Padvindes Organisasi atau disingkat NPO di Bandung. Siapa yang mendirikan? Ini adalah orang-orang Indonesia. Ya. Di tahun yang sama didirikan di Belanda sana adalah Young Indonesia Padvindes Organisasi atau JIPO di Jakarta. Maksudnya adalah pendiriannya dimulai di Jakarta tapi dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Ya.
Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap anggota pramuka supaya apa? Yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Jadi kalau anggota pramuka tetapi tidak pernah sholat, kalau yang agamanya Kristen tidak pernah ibadah di gereja, ini berarti tidak sesuai dengan sifat dari anggota pramuka sejati. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada NKRI, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Anggota pramuka misalnya senang berkelahi, jelas ini tidak menunjukkan jiwa pramukanya, ya. Harus senang membantu temannya yang kesulitan, saling berbagi, saling mengembangkan keilmuannya. Harusnya demikian. Gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Prinsip dasar dari gerakan pramuka yaitu apa? Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sama dengan Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Semua didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai makhluknya, kita merasa kecil di hadapannya. Kita harus selalu menjaga iman dan takwa kita supaya menjadi manusia yang baik. Yang kedua adalah peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Kalau kita misalnya di lingkungan sekolah kita lihat bunga kok layu, kita tidak usah disuruh, kita ambil gayung, kita sirami bunga-bunga yang layu itu. Ada sampah berserakan, kita usahakan bisa atau yang bertahan sehingga tidak sampai pemandangan tidak. Yang ketiga, pada diri sendiri, itu selain lingkungan juga akan anggota pramuka berarti biar harus ada ibunya, bisa contoh yang lain dan taat hormatan rakyat tandi dan lain dia punya jagoan tersebut ada terhadap itu gaji anggota pramuka adalah dua tahun dan seterusnya. Karena saya berikut, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan masyarakat. Dasar itu janji anggota pramuka. Kalau kita kupas kan terhadap Tuhan, Negara Kesatuan dan
luas harus laksanakan dengan anggota pramuka. Menolak hidup, lihat ada kesulitan dalam belajar, kita mampu, maka kita harus saling berbagi. Ada orang yang sudah tua kesulitan menyeberang jalan, kita upayakan bisa membantu menyeberangkan, ya. Ada kerja bakti di lingkungan kita ikut bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan melalui kerja tadi. Yang ketiga adalah menepati dasa dharma, berarti 10 bakti pramuka akan siap dilaksanakan, ditepati. Wujud dasa dharma apa saja? Dasa dharma pramuka 1, ya. Pramuka itu 1, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, mari kita kupas 10 dasar dharma tadi. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah jelas kita takwa itu adalah melaksanakan segala perintah dari Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Anggota pramuka harus senantiasa melaksanakan ini tadi, ya. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Jadi selalu menjaga tetap kondusif, tetap baik, tetap terpelihara juga terhadap sesama manusia. Kita harus kasih sayang, yang membutuhkan dapat mungkin kita bantu. Yang ketiga adalah patriot yang sopan dan kesatria. Patriot tadi sudah kita kupas, kita adalah cinta tanah air bangsa Indonesia, mau berkorban apa saja untuk kemajuan bangsa dan menjaga mempertahankan bangsa Indonesia, ya. Tapi punya sopan santun yang tinggi dan kesatria. Kesatria itu apa? Kalau kita salah juga mengaku salah, ya. Kita salah dalam pelajaran misalnya tidak mengumpulkan tugas, sampaikan kepada Bapak Ibu guru, Pak, Bu, mohon maaf hari ini belum bisa mengumpulkan tugas karena nenek sakit, menjaga nenek yang sakit, misalnya demikian, sampaikan. Walaupun keadaan terasa pahit, namun akan menjadi kebaikan nantinya, ya. Patuh dan suka bermusyawarah. Nah, dalam menyelesaikan segala hal diusahakan melalui musyawarah. Kecuali dalam ulangan harian, jangan musyawarah, jawabannya apa ya, jangan gitu ya. Ulangan adalah untuk mengukur kemampuan kalian. Yang kelima adalah rela menolong dan tabah. Kembali lagi ke prinsip tadi, kita harus selalu mengingat lingkungan, jangan hanya mementingkan diri sendiri, dilihat kondisi lingkungan yang membutuhkan selalu kita tolong. Kalau kita menghadapi musibah, kita harus tabah. Yang keenam adalah rajin, terampil dan gembira. Rajin, saya masuk sekolah juga rajin, tepat waktu, terampil, berusaha, mampu. Kalau kita belum mampu, harus ada usaha, tanya ke sana kemari, gitu ya, ada usaha. Gembira, dalam menghadapi segala hal harus dengan perasaan gembira. Oh, saya tidak senang bahasa Jawa misalnya, jangan tidak senangmu yang kamu dahulukan, tapi ada upaya-upaya tadi yang usahakan. Saya harus senang dengan pelajaran bahasa Jawa, dengan matematika, itu senang dahulu. Setelah itu ada upaya untuk ke sana, ya. Hemat, cermat dan bersahaja. Pramuka tidak boleh boros, ya. Tidak boleh suka pamer hal yang negatif. Hemat, cermat dan bersahaja. Disiplin, berani dan setia. Punya disiplin yang tinggi. Berani, jangan sampai takut mengungkapkan atau menyampaikan pendapat. Walaupun mungkin orang lain tidak
suka, tapi yang demikian harus kita beranikan. Setia, kalau kita sudah janji, kita sudah belajar sungguh-sungguh, maka kita upayakan bisa setia dan menunggu hasilnya dengan baik. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Segala beban yang disampaikan ke pundak kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita memegang amanah, kita harus dapat dipercaya, ya. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi harus selalu diisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Metode kepramukaan, ya, dalam pelaksanaan pramuka merupakan cara belajar interaktif progresif. Melalui apa? Yang pertama adalah pengamalan kode kehormatan pramuka, baik Trisatya maupun Dasa Dharma tadi. Yang kedua adalah belajar sambil melakukan. Jadi kalau belajar hanya teori nanti mesti kesulitan. Tapi kalau kita belajar sambil melakukan, misalnya belajar memasak, kita sambil ikut membantu ibu di dapur, mengamati, melaksanakan, mungkin mengingat-ingat atau menulisnya, kita akan bisa belajar dengan baik. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Jadi dalam kepramukaan kita ada butuh saat berkelompok dan bekerja sama. Di sisi lain juga butuh berkompetisi. Kompetisi dalam arti yang sehat, bukan saling menjatuhkan. Yang keempat adalah kegiatan yang menarik dan menantang. Banyak kegiatan di kepramukaan itu baik melalui perkemahan atau mungkin lomba cerdas cermat dan lain-lain. Itu adalah kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan di alam terbuka, ya. Di kegiatan kepramukaan dan di dalam kelas. Yang utama adalah di alam terbuka. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Pak, saya membentuk pramuka, tidak ada yang membimbing, bagaimana? Ya, harus melalui kehadiran orang dewasa. Orang dewasa bisa maupun kakak kelas kalian nantinya yang akan memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, ya. Adanya penghargaan berupa tanda kecakapan. Nah, kalau naik tingkat harus melalui tanda kecakapan ini, bisa dilaksanakan semuanya. Adanya satuan terpisah antara putra dan putri. Nah, kalau di pramuka itu regu maupun sangga itu adalah terpisah antara putra dan putri, bukan gabungan, ya. Itu anak-anak, ya, di pembahasan masalah kepramukaan yang Pak Pri pesankan. Selama kamu di SMP itu nanti pendidikan kepramukaan adalah wajib diikuti. Jadi kalau kamu nanti misalnya nilainya baik semua, namun nilai pramukamu misalnya C atau D, nilainya D misalnya, kamu bisa tidak naik kelas. Jadi nilainya semuanya mesti muncul, nilai kepramukaan nanti. Itu yang harus kamu laksanakan dan ikuti. Itu ya anak-anak, mungkin yang bisa saya sampaikan itu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.